Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah, hidup tidak perlu goyah, karena Tuhan di sebelah kanan umat-Nya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah suatu ungkapan iman percaya si pemazmur, Raja Daud, di mana dia begitu merasakan bahwa dirinya tidak akan goyah di dalam melaksanakan hidupnya, karena ia telah dapat mengimani, mempercayai bahwa sesungguhnya Tuhan Allah selalu bersama dengan dirinya senantiasa. Di waktu malam saat hati, jiwa, dan akal budinya tenang, dia bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan karena dapat merasakan bahwa Tuhan Allah itu berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, mengajarinya lewat hati, akal, pikiran, dan hati nuraninya agar hidup hanya sesuai dengan kehendaknya saja. Raja Daud mampu untuk mengimani, mempercayai bahwa Tuhan telah menyiapkan hari depan yang cerah dan penuh berkat yang melimpah-limpah. Apa yang diimani, dipercayai oleh sang pemazmur, yaitu Raja Daud ini, sangat berlawanan dengan kehidupan orang yang fasik. Orang fasik merasakan bahwa ikut Tuhan itu sumber kesesakan di dalam hidup umatnya ini. Mereka merasa bahwa Tuhan itu selalu mengekang hidupnya. Banyak sekali larangan yang tidak boleh dilakukan, dan banyak sekali beban yang harus dilakukan. Sehingga bagi orang fasik, memilih jalan hidup yang sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, karena orang fasik itu menganggap bahwa dirinya lah yang mampu membuat hidupnya penuh dengan kemuliaan dan sukacita. Bandingkan Mazmur 10 ayat 2 sampai ayat 13. Sesungguhnya renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita untuk mencontoh, untuk meneladani iman percaya dari si pemazmur yang adalah Raja Daud ini. Supaya kita juga selalu mau mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang mengajari dan membimbing kita melalui Roh Kudus, sehingga kita akan senantiasa dimampukannya untuk memperlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, sangat perlu bagi kita agar tetap mengimani, mempercayai bahwa mengikuti jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus itu sungguh suatu hidup yang paling indah di dunia ini. Kita harus merasakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu secara pasti diatur oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk mendatangkan keindahan, kebahagiaan, dan keselamatan sejak kita masih berada di dunia ini hingga kelak nanti pada waktunya ikut berada bersamanya dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Sangat perlu kita sadari betul bahwa hidup yang berada dalam kondisi di luar Tuhan Yesus Kristus itu pasti hasilnya adalah kehancuran dan kebinasaan yang akan diterimanya. Oleh sebab itu ingatlah firman Tuhan yang dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 20
ayat 25 dan 26 ini. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, agar kami sungguh-sungguh sadar bahwa di dalam melaksanakan hidup di dunia ini adalah bahwa supaya kami tidak pernah merasakan goyah atau terganggu terlalu berat ketika menghadapi permasalahan maupun pergumulan hidup ini, karena kami tahu Tuhan ada di dalam hidup kami, di sebelah kanan kami umat-Mu, dan malah Engkau hadir dalam kuat kuasa Roh Kudus di hati, di akal dan pikiran kami umat manusia ini. Oleh sebab itu Bapa, kami memang harus memuji, memuliakan nama Tuhan yang Maha Kudus. Kami bersyukur karena Tuhan dengan firman-Mu itulah kami boleh diingatkan untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan beri kepada kami. Kami harus senantiasa mau memandang kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa berada di dalam hidup kami, memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Tidak perlu kaki iman percaya kami menjadi goyah. Kami tetap kuat dan teguh, setia melaksanakan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sambut apalah doa dan harapan kami untuk boleh disembuhkan juga dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Karena itu kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.